Let's go! Everybody rise up! Stand up! It's that time! Come on! We got Portugal, we got Mexico, France, England, Brazil, Belgium, Qatar, Germany, USA, Iran, Canada, Argentina, Australia, Croatia, Switzerland, Ghana, Japan, Uruguay, Morocco, Saudi Arabia, Ecuador, Wales, Poland, Tunisia, Cameroon, Serbia, Korea, Netherlands, Senegal, Costa Rica. Let's play football. World Cup, 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 World Cup. It's time to play football. World Cup. It's time to play football. World Cup. World Cup. World Cup. World Cup. Hey, hell no, man, let's get right. Got Portugal with the come with the nightlight. Mexico, we come with the right. Italy, we come with the right. Like Cameroon, we came with the pipe. Mexico, we come in right like World Cup time. Fight till we die. We up in the field, we finna hit till we die. Kick till we die. Hunt until we die. Headers until we die. And like hat tricks, we finna try. Hey, hell no, we finna win. 22, we on the bend. Work up in that Qatar, you know we out, being on the jet. Ha, Mexico, we up in man. Gotta look on my fan like hell no, we in this den. I like to play football. If Ronaldo finna win, we gon' get hit it like it's too far. Argentina, man, what's up? Messi, he finna what? Messi, you want the what? Messi, you want the huh? Hat tricks, we up in this man. We up and chirping the band. Messi, you up in the win. Ronaldo, he bout to win. So we. Foi na hora da troca. 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 World Cup, 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 World Cup. It's time to play football. World Cup. It's time to play football. World Cup. World Cup. World Cup. World Cup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menampilkan sebuah video pembelajaran tentang siklus daur produksi. Sebelum masuk ke materinya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Egidia Firananda, NIM 196511082, dan rekan Saya Raja Irawan, NIM 19651077. Tanpa basa-basi, kita langsung ke videonya saja. Check it out. Sebelum kita membahas materi siklus daur produksi lebih lanjut, maka kita harus mengetahui dulu pengertian dari siklus produksi. Jadi, siklus produksi adalah kegiatan yang mengubah bahan baku menjadi barang jadi atau jasa dan mencakup kegiatan perencanaan produksi, pengendalian persediaan, akuntansi biaya, dan juga akuntansi aktiva tetap. Kemudian pengendalian produksi. Pengendalian produksi merupakan rangkaian prosedur pelaksanaan proses produksi yang meliputi pengendalian bahan, harga beli bahan baku, proses produksi, standar kualitas produksi hingga tenaga kerja. Pengendalian produksi mencakup perencanaan produk mana yang akan diproduksi serta penjadwalan produksi untuk mencapai pemanfaatan sumber daya secara optimal. Kebutuhan-kebutuhan yang mendasar dalam suatu proses produksi disajikan dalam daftar bahan dan juga daftar kegiatan utama. Pertama yaitu daftar bahan. Daftar bahan mencakup bahan yang dibutuhkan dan deskripsi mengenai order. Daftar bahan dapat digunakan sebagai referensi untuk penggantian bahan dan juga sebagai dasar menentukan bahan pendukung atau sebagai daftar bahan bagi pemakai. Dengan mendistribusikan rangkap daftar kepada departemen terkait, manajemen dapat meyakinkan akses informasi yang sama secara akurat dan mutakhir untuk seluruh tingkat operasional. Yang kedua yaitu daftar kegiatan utama.
Daftar kegiatan utama hampir serupa dengan daftar bahan, yaitu merincikan kegiatan tenaga kerja, urutannya, dan mesin-mesin yang dibutuhkan secara khusus produksi dalam kegiatan produksi. Daftar bahan dan juga daftar kegiatan utama digunakan secara ekstensif dalam fungsi pengendalian produksi. Terdapat informasi akuntansi biaya yang akurat dan tepat waktu merupakan input penting dalam kepuasan mengenai hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, bauran produk. Yang kedua, penetapan harga pokok. Yang ketiga, alokasi dan perencanaan sumber daya. Dan yang keempat, manajemen biaya. Pengendalian persediaan. Ini dapat dicapai melalui sederetan catatan dan laporan persediaan yang menyajikan informasi seperti penggunaan persediaan, saldo persediaan, tingkat minimal dan maksimal persediaan. Kemudian titik order ulang dan prosedurnya harus dilakukan secara tetap. Titik order merupakan tingkat persediaan di mana harus dilakukan order tambahan untuk menghindari kurangnya persediaan. Penentuan titik ulang order mensyaratkan dilakukannya analisis permintaan produk, biaya setup pengorderan atau produksi, lead time pasokan atau produksi, biaya penanganan persediaan, dan biaya-biaya yang terkait dengan kondisi tidak adanya persediaan seperti kerugian penjualan atau penggunaan fasilitas produksi secara tidak efisien. Apa itu EOQ? Kalau dilihat dari namanya, kayaknya bakal pusing nih ngitung EOQ. EOQ adalah rumus yang digunakan di suatu perusahaan untuk memanage persediaannya. Entah itu jumlahnya, entah berapa kali ordernya, itu yang disangkut pautkan dalam EOQ. So, kenapa sih jumlah stok barang itu perlu dikelola gitu di perusahaan? Kenapa nggak pesen aja langsung sekaligus gitu kan? Nah, adanya EOQ ini dapat membantu mengatasi barang yang menumpuk. Jadi jangan sampai kita bisa atau kita ada barang yang menumpuk di gudang. Makanya adanya metode EOQ ini. EOQ dapat digunakan untuk mengatasi barang yang menumpuk. Asik kan? Asik banget. Nah, kalau kita misalkan beli secara langsung sekaligus, maka perusahaan akan mendapati kendala, yaitu menumpuknya barang. Tadi, kenapa sih kita nggak beli langsung ya? Ya karena perusahaan nggak mau ada barang-barang yang menumpuk. Maka dari itu perlunya perhitungan EOQ. Karena kalau misalkan kita melihat barang-barang ada yang menumpuk, pasti akan banyak timbul permasalahan. Salah satunya adanya cost di sana. Yang namanya total cost produksi pasti meningkat, karena dengan adanya barang yang menumpuk. Kita harus merawat barang tersebut, dan segala macamnya. Dan juga kalau misalkan barang terlalu lama diendapkan, apalagi bahan baku, akan mengurangi kualitas bahan baku tersebut yang sampai ke konsumen nanti. Itu bahaya banget, itu paling bahaya. Jadi jangan sampai kita menyimpan barang terlalu lama. Atau mungkin yang ketiga, barang itu akan hilang atau rusak jika kelamaan di gudang. Nah, apa itu EOQ? Bagaimana rumusnya? Inilah rumus EOQ. Ada kan? EOQ sama dengan akar dari 2 kali R kali S dibagi P kali I. R-nya itu jumlah dalam unit ya yang dibutuhkan dalam 1 tahun di periode tertentu. Lalu S itu biaya pesanan yang dibeli per kali ya, setiap kali beli. Biaya pesanan itu kan banyak, ada asuransi, ongkos kirim, dan segala macamnya. Packing gitu kan dibiaya juga itu. Kalau P-nya itu harga pembelian per unit yang dibayar, per unit ya harganya, bukan secara total. Lalu I-nya itu adalah biaya penyimpanan dan pemeliharaan di gudang. Biasanya I ini persentase kalau di soal-soal latihan atau soal-soal ujian, persentase. Lalu bagaimana cara perhitungannya? Kita lihat contoh soalnya sebagai berikut. Nih. Biaya penyimpanan dan pemeliharaan di gudang adalah 40% dari nilai persediaan. Diketahui ya. Lalu ada biaya pesanan adalah 15 juta setiap kali pesan. Jumlah material yang dibutuhkan selama setahun sebanyak 1.200 unit. Dengan harga satuan unitnya adalah 1 juta. Kalau kita menggunakan EOQ, maka kita tahu nih, berapa ya yang harus kita order, dan berapa kali ya dalam setahun kita ordernya, supaya kita bisa meminimalisir budget yang kita miliki. Perhitungannya seperti ini. Tara. Ada ya, EOQ sama dengan akar dari 2 dikali 1.200 dikali 15 juta dibagi 1 juta dikali 0,4. Kenapa 0,4? Dari 40% kita desimalkan jadi 0,4. Kenapa angkanya 1? Karena jutanya kita coret.
di atas ada 15 juta, jutanya dicoret, bawah ada 1 juta, jutanya dicoret. Jadi di atas ada 15 dibagi 1. Oke ya, sama dengan akar dari 90.000. Hasilnya 300 unit. Berarti dalam 1 tahun itu kita memesan 1.200 unit kan? Dalam sekali pesan, kita harus pesan 300 unit. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Untuk mencapai 1.200 unit, berarti 1.200 dibagi 300 unit, sama dengan 4. Berarti dalam setahun, ada 4 kali order dengan jumlah masing-masing adalah 300 unit. Seperti itu, hingga mencukupi 1.200 unit dalam setahunnya. Gampang ya? Seperti itulah EOki. Namun ada juga misalkan nih perusahaan yang menetapkan adanya safety stock. Atau safety stock itu jumlah minimum yang harus ada atau jumlah minimum persediaan yang harus ada di gudang. Nah, biasanya ada tuh di perusahaan, ditentukan misalkan safety stocknya di gudang 25. Namun jangan kita sisain 25. Kita tambahkan dengan EOki. Berarti rumusnya EOki ditambah safety stock. Kalau kita berangkat dari soal latihan yang tadi, EOki-nya adalah 300 ditambah dengan safety stock tadi contohnya 25 yang dibutuhkan. Ya berarti EOki dengan safety stock-nya adalah 325. Semudah itu. Demikian video pembelajaran tentang EOki. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komentar. Serta share. Terima kasih. Sampai jumpa di mata kuliah selanjutnya. Produksi just in time atau JIT yaitu istilah yang digunakan untuk menjelaskan sistem produksi di mana barang-barang yang diproduksi hanya sesuai dengan kebutuhan operasi yang akan mendatang. Berikut merupakan contoh model produksi JIT atau just in time. Pemasok akan menyerahkan persediaan bahan mentah kepada operasi 1. Kemudian operasi 1 akan menyerahkan persediaan WIP atau work in progress atau yang disebut dengan barang setengah jadi yang akan diserahkan kepada operasi 2. Kemudian, operasi 2 akan menyerahkan kembali kepada pemasok berupa persediaan barang jadi. Kemudian membahas mengenai manfaat keuangan dari produksi JIT secara umum berasal dari pengurangan tingkat persediaan secara keseluruhan. Ini kemudian mengurangi total investasi perusahaan dalam persediaan, biaya-biaya penyimpanan dan penanganan persediaan, keuangan serta penyimpanan, dan beban keuangan terhadap total biaya yang menurun. Mungkin ini akan sangat mencolok. Manfaat lain meliputi biaya tenaga kerja yang turun karena rancang ulang alur produksi yang konstan, diskon kuantitas dari pemasok yang sebaliknya menerima kontrak jangka panjang dari perusahaan, dan peningkatan kualitas produksi dan pengurangan biaya limbah, serta barang rusak yang berkaitan. Elemen filosofi just in time atau JIT dapat diterapkan pada satu jenis organisasi dan berbagai elemen praktis yang dapat diterapkan terutama pada operasional manufaktur yang repetitif seperti departemen produksi dan assembling perusahaan otomotif dan appliance. Istilah just in time atau JIT ini didefinisikan secara sederhana sebagai teknik penjadwalan produksi atau persediaan, akan tetapi sering didefinisikan sebagai filosofi yang cukup luas yang terdiri atas berbagai konsep yang berasal dari komunitas kapitalis. Aktiva tetap yaitu kekayaan yang berwujud seperti tanah, gedung, mesin, dan furniture yang digunakan dalam operasi normal suatu perusahaan. Barang-barang ini relatif permanen dan umumnya merupakan investasi perusahaan yang paling besar. Transaksi yang digunakan mengubah jumlah investasi aktiva tetap biasanya sangat jarang. Jika ada, akan melibatkan jumlah uang yang sangat besar. Kemudian investasi. Investasi sama seperti aktiva tetap yang memerlukan catatan-catatan secara terpisah. Umumnya daftar investasi ini digunakan untuk mewujudkan pengendalian akuntansi atas investasi, seperti terhadap seluruh aktiva lainnya. Penggunaan investasi ini harus dicatat secara terpisah. Daftar investasi memuat informasi relevan seperti sertifikat dan nilai perbatas efek-efek untuk mewujudkan identifikasi dan pengendalian. Seluruh transaksi investasi diotorisasi dan didokumentasikan secara memadai.
Pengendalian yang umum dilakukan dalam rangka penanganan fisik di investasi. Efek-efek membutuhkan 2 orang saksi pada saat kontak penyimpanan atau depositori yang dibuka. Aduh, ditelepon lagi, Halo, kenapa nah? Oh, sekarang kah? Baca materinya? Sudah, bentar. Iya, ada teman saya nih lagi di rumah nih, mabar main game kita. Bentar ya, saya turun pulang dulu dia. Saya disuruh baca materi nih. Sampean pulang dulu nanti, sampean ke rumah saya lagi nanti ya. Baca materi. Kita mabar lagi. Oke? Kesel aku sama kamu tuh. Sip. Kalian pasti bertanya-tanya kan kenapa saya yang ingin menjelaskan materi ini, kenapa bukan Raja Irawan. Nah, saya kasih tahu aja nih, Raja Irawan itu dia banyak omong-omongan itu nggak diisi tuh orang itu. Jadi mending saya aja yang menjelaskan materi ini ya. Jadi nanti di akhir penjelasan ini saya akan saya akan kasih tahu kalian kenapa saya yang menjelaskan materi ini, kenapa bukan Raja Irawan. Karena ya orang itu nyesalin gitu, memunyaki, kalau bahasa Banjar memunyaki orang itu sumpah. Jadi mending saya menjelaskan omongan itu ya kurang gitu omongannya. Nah, mending saya menjelaskan materi ini, kalian enjoy di momen aja. Nanti terakhir saya akan ngasih tahu kenapa Raja Irawan tidak menjelaskan ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Ahmad Jordan. Nah, kalian bisa manggil saya Ahmad Jordan, oke? Enjoy di video kawan-kawan. Nah, tadi kan udah dijelaskan sama temannya Raja Irawan tentang materi sebelumnya. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu pemrosesan transaksi dalam sistem manufaktur tanggap cepat. Dalam pembahasan ini berfokus pada arus transaksi yang terdapat di dalam proses manufaktur. Ada 4 aktivitas dasar dalam proses manufaktur, yaitu perencanaan produksi, yang kedua ada penjadwalan produksi, yang ketiga ada akuntansi biaya, dan yang keempat adalah pelaporan. Dan kita akan masuk ke poin pertama, yaitu adalah perencanaan produksi. Secara umum, pengertian dari perencanaan produksi itu adalah serangkaian aktivitas untuk merancang strategi produksi barang atau jasa. Rangkaian ini bisa dimulai dari memikirkan bentuk barang, jumlah, ukuran, dan hingga barang apa saja yang akan diproduksi. Untuk lebih lengkapnya tentang materi perencanaan produksi, simak video pembelajaran ini. Assalamualaikum, hai semua, kembali lagi bersama aku di Dejara Channel. Banyak tahu, banyak pengetahuan. Jadi hari ini aku pengen bahas tentang perencanaan produksi. Perencanaan produksi sendiri adalah suatu persiapan dalam proses pembuatan produk ke depan agar memaksimalkan output dengan memperhitungkan dampak yang terjadi. Untuk produk dihasilkan melalui proses konversi, yang mana sumber daya alam dibentuk dalam suatu bentuk yang berwujud maupun yang tak berwujud. Selanjutnya itu kita akan bahas tentang proses konversinya. Untuk proses konversi dapat berupa kegiatan sederhana atau serangkaian kegiatan dengan tahapan yang panjang dan cukup kompleks. Untuk proses konversi terencana yang baik adalah semua input, yaitu sumber daya produksi, tersedia pada waktu yang tepat, mutu yang tepat, dan proses konversi dapat dilaksanakan secara efisien. Di dalam proses konversi ini terdapat yang namanya input. Input itu merupakan beberapa elemen dalam pembuatan produk. Input itu sering juga disebut dengan sumber daya, yang mana yang termasuk dalam input itu adalah bahan, tenaga kerja, mesin-mesin, energi, utilitas, bangunan, dan sebagainya. Lalu terdapat juga yang namanya output, yang mana output itu adalah hasil dari beberapa elemen yang telah diproses. Untuk output sendiri biasanya itu terdapat 2, yaitu output yang diinginkan dan output yang tidak diinginkan. Untuk output yang diinginkan itu menghasilkan produk yang ingin kita buat, sedangkan untuk output yang tidak diinginkan itu menghasilkan limbah. Terus selanjutnya itu kita ambil contoh. Contohnya itu kafe dalam memproduksi nasi goreng nih. Misal, dalam pembuatan kafe terdapat yang namanya itu bahan baku untuk memproduksi nasi goreng.
bahan baku, peralatan mesin untuk proses pembuatan, terus juga ada bangunan sebagai tempat kafe pelanggan yang ingin singgah atau membeli. Terus ada namanya utilitas. Utilitas itu termasuk seperti kayak air bulanan, listrik bulanan untuk penyediaan bangunan tersebut gitu. Terus itu setelah kita satukan nih bahan bakunya, peralatannya, bahannya, semuanya sudah ada gitu. Terus itu kita bakal menghasilkan output, yang mana outputnya itu terdapat produk nasi goreng dan terdapat yang namanya limbah, misalnya limbah dari cangkang telurnya gitu. Nah, tadi kan udah ada Terus video penjadwalan pembelajaran tentang produksi perencanaan itu apa, Kak? produksi. Loh, A few moments later. waduh. Tadi itu Alek namanya itu. Dia tuh memang suka ngagetin lagi, suka nanya-nanya apalagi kalau lagi presentasi, suka ngasih pertanyaan yang kayak ya bikin kepala geleng-geleng gitu loh. Itu memang Alek gitu orangnya. Kebiasaannya memang itu. Kebiasaan dia memang dari dulu itu. Suka tiba-tiba muncul, tiba-tiba nanya yang random gitu, pusing saya kalau ada orang itu, pusing saya. 2 hours later. Nah, kita akan masuk ke poin yang kedua, yaitu penjadwalan produksi. Jadi, secara umum pengertian dari penjadwalan produksi itu adalah aktivitas produksi yang sangat penting untuk mengambil keputusan dalam melakukan kegiatan serangkaian kegiatan produksi dengan menggunakan keterbatasan sumber daya. Suatu penjadwalan dikatakan baik apabila sumber daya yang apa adanya bisa dimaksimalkan dengan sebaik-baiknya. Untuk lebih jelasnya tentang penjelasan penjadwalan produksi, simak video ini. Penjadwalan produksi atau production scheduling ini dapat didefinisikan sebagai proses manufaktur mengendalikan dan mengoptimalkan kerja dan beban kerja dalam proses produksi atau proses manufaktur. Dengan kata lain, penjadwalan produksi adalah penentuan waktu dan tempat di mana suatu proses produksi harus dilakukan untuk mendapatkan dengan jumlah yang diinginkan. Dengan penjadwalan produksi ini, manajemen dapat mengidentifikasikan sumber daya apa yang akan dikonsumsi pada tahap produksi tertentu berdasarkan perkiraan jadwal yang dibuat agar perusahaan tidak kekurangan sumber daya pada saat produksi berlangsung. winter's day after all the cold weather. And I, for one, are gonna get out into the sunshine. Traffic. Tujuan dari aktivitas penjadwalan produksi adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan penggunaan sumber daya atau mengurangi waktu tunggu atau delay, sehingga total waktu proses dapat berkurang dan produktivitas dapat meningkat. Yang kedua, mengurangi persediaan barang setengah jadi atau pekerjaan yang menunggu dalam antrian ketika job yang lain masih dikerjakan. Yang ketiga, mengurangi keterlambatan pada job yang mempunyai batas waktu penyelesaian, sehingga akan dapat meminimalisir biaya keterlambatan. Yang keempat, membantu pengambilan keputusan mengenai perencanaan kapasitas pabrik dan jenis kapasitas yang dibutuhkan. Tujuan dari langkah ini adalah mengembangkan rencana produksi yang cukup efisien untuk memenuhi pesanan yang ada dan mengantisipasi permintaan jangka pendek tanpa menimbulkan kelebihan persediaan barang jadi. Apakah dua metode yang biasa dari perencanaan produksi? Yang pertama, perencanaan sumber daya produksi atau MIRP 2. Yang kedua, sistem produksi just in time atau JIT. MRP 2 adalah kelanjutan dari perencanaan sumber daya bahan baku yang mencari keseimbangan antara kapasitas produk yang ada dan kebutuhan bahan baku untuk memenuhi perkiraan permintaan penjualan. Yang kedua, tujuan produksi JIT adalah meminimalkan atau meniadakan persediaan bahan baku, barang dalam proses dan barang jadi. Dokumen, formulir, dan prosedur. Jadwal induk produksi atau MPS menspesifikasikan seberapa banyak produk akan diproduksi, selama periode perencanaan dan kapan diproduksi harus dilakukan. Permintaan bahan baku mensahkan pengeluaran jumlah bahan baku yang dibutuhkan dari gudang ke lokasi pabrik tempat bahan dibutuhkan. Perpindahan selanjutnya dari bahan baku di pabrik akan didokumentasikan dalam kartu perpindahan. Bagaimana para akuntan dapat terlibat dalam perencanaan dan penjadwalan? Dan jawabannya yang A adalah akuntan harus memastikan bahwa SIA mengumpulkan dan melaporkan biaya secara konsisten dengan teknik perencanaan produksi perusahaan. Dan yang kedua, para akuntan dapat membantu perusahaan memilih antara MRP atau
IT untuk melihat manakah yang lebih tepat untuk perencanaan dan penjadwalan produksi perusahaan. Tadi kan udah dijelaskan penjadwalan produksi melalui video pembelajaran, jadi kayaknya sih saya suruh Alek aja udah baca nih, saya lapar betul nih mau beli makan ini. Alek itu dia nggak tahu diri betul, sudah sering ke rumah orang, jarang pulang makan di sini, jadi ya mending kita suruh dia baca materi selanjutnya ya. Oke, tunggu ya. Alek, bentar Mat, masih makan dulu nih aku nih. Baca materi sini lah, gantian. Bentar lagi saya mau beli makan dulu nih, lapar perut ini. Kamu di sini makan, minum, ya, coba bantuin orang situ. Nanti saya kesana. Ya sudah sini. Gantian baca materinya, saya mau beli makan dulu nih, lapar ya nih. A few moments later. Aduh, kenyang betul sudah. Perut saya ini habis makan dari di dapurnya Eja. Banyak betul makanan itu. Si Ahmad tuh juga dia manggil-manggil orang lagi nyantai, lagi mau main game lah, malah dipanggilin sama dia suruh baca materi. Itu memang orang dia juga sok-sok baik itu orang itu, sok-sok nuduh orang-orang nggak baik, padahal dia tuh juga sering makan tuh di dapurnya aja tuh kalau orang nggak ada. Kayak gitu memang dia tuh. Sok-sok baik lah. Bentar. Mat. Woi. Sudah berangkat kah? Bentar lagi, masih akan jemuran nih. Ini materi apa ini? Mau jelaskan, saya nggak tahu nih materi apa. Akuntansi biaya. Terus mata kuliahnya apa nih? Sistem Informasi Akuntansi. Nama dosen pengampunya? Muhammad Suyudi, SE, MSA, KCA. Oh ya, sudah. Terima kasih. Sudah, saya mau terima kasih buat Bapak Muhammad Suyudi, SE, MSA, KCA selaku dosen pengampu Sistem Informasi Akuntansi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi akuntansi biaya. Sebelum saya menjelaskan materi tentang akuntansi biaya, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya adalah Alex. Nama panjang saya adalah Alex Ventela. seperti brand sepatu yang ada di Indonesia. Dan saya tanya kepada orang tua saya, kenapa nama saya adalah Alex Ventela, dan orang tua saya jawab, supaya rezeki kamu nak kayak sepatu Ventela. Emang agak aneh jawaban orang tua saya, kenapa enggak yang keren-keren gitu namanya, pokoknya ya nama-nama Islam lah kayak gitu. Malah kasih nama brand sepatu, saya kurang tahu juga arti dari bapak saya atau orang tua saya itu ngasih nama, saya kurang tahu juga. A few moments later. Nah, secara umum pengertian dari akuntansi biaya adalah kegiatan atau aktivitas yang berupa pencatatan, pengklasifikasian, pelaporan hingga pembuatan biaya semua transaksi yang terjadi dalam proses produksi, distribusi maupun penjualan produk atau jasa. Halo semuanya, kembali lagi bersama Tutor Raja Online Course. Kenalin, aku Ivana Pretina, jadi salah satu tutor di Tutor Raja. Nah, pada video kali ini kita bakal membahas tentang konsep dasar cost accounting. Ini buku yang aku pakai. Konsep dasar cost accounting itu ada 3 macam ini. Nah, cost accounting sendiri itu biasanya ditujukan atau digunakan oleh manajemen atau bagian internal dari perusahaan. Kalau akuntansi keuangan ditujukan untuk bagian eksternal perusahaan. Kalau cost accounting sendiri, yang pertama ada menentukan cost pool, cost driver, dan cost object. Yang kedua, melakukan pembebanan cost. Jadi, tanda panah yang bisa kalian lihat di sini itu merupakan proses dari pembebanan cost atau yang biasanya kita sebut cost assignment. Lalu yang ketiga, cost behavior. Jadi kita mengidentifikasi perilaku biaya tersebut. Pemicunya yaitu pemicu yang bisa menaikkan atau menurunkan perilaku biaya, yaitu adalah cost driver. Nah, di sini kita bakal bahas tentang cost pool, cost driver, dan cost object. Cost itu apa sih? Definisi cost muncul saat perusahaan menggunakan sumber daya atau resource tertentu, contohnya bahan baku, tenaga kerja. Cost pool sebagai wadah, masing-masing departemen dalam perusahaan menggunakan cost untuk kepentingan berbeda. Jadi maksudnya itu, misalnya ada departemen A, departemen B, departemen C. Jadi ia menggunakan beberapa cost dikumpulkan ke departemen A, beberapa cost dikumpulkan ke departemen B,
dan selanjutnya. Contohnya, Departemen Marketing dan Finance, fungsi produksi dan non-produksi. Kalau cost driver, tadi kan aku bilang kalau misalnya cost driver itu pemicu perilaku biaya. Maksudnya itu dia adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan cost yang menyebabkan biaya tinggi atau rendah. Jadi naik turunnya biaya itu dipengaruhi oleh cost driver. Contohnya jumlah unit yang diproduksi, jumlah jam tenaga kerja, dan jumlah jam mesin. Yang terakhir, cost object. Cost object itu tujuan akhir dari cost yang dikeluarkan. Itu untuk apa? Jadi dari cost-cost di atas ini yang dikeluarkan itu tujuannya untuk membentuk apa? Bisa produk, bisa jasa, bisa customer, bisa aktivitas, dan bisa organizational unit. Nah, ini contohnya. PT ABC adalah perusahaan yang memproduksi sepeda. Berarti kita tentukan dulu cost objeknya pasti adalah sepeda. Lalu cost-cost untuk membuat sepeda. Misalnya cost-nya bahan baku pertama itu seperti roda, besi, rem, rantai, belnya, dan stikernya. Nah, kalau misalnya roda, besi, rem, rantai ini merupakan direct cost. Kenapa? Soalnya kalau nggak ada mereka, sepeda itu nggak bisa dibuat. Sedangkan bel indirect, stiker indirect. Jadi tanpa bel dan stiker pun sepeda itu bisa dibuat. Selanjutnya cost pool. Tadi aku bilang kalau cost pool itu mengelompokkan ke dalam departemen-departemen atau kelompok-kelompok seperti wadah. Nah, ini wadahnya merupakan departemen produksi dan departemen marketing. Contoh, cost untuk tenaga kerja dan cost bahan baku dikumpulkan dimasukkan ke dalam departemen produksi. Cost untuk promosi dikelompokkan ke dalam departemen marketing. Di sini juga bisa ditambahi cost tenaga kerja yang menjualkan produk kita ke dalam departemen marketing. Selanjutnya cost driver. Cost driver sebagai pemicu dari biaya atau naik turunnya biaya dipengaruhi oleh cost driver. Nah, kalau di sini contohnya cost drivernya adalah jumlah sepeda yang diproduksi, jumlah tenaga kerja yang digunakan. Jadi kalian bisa milih antara dua ini. Terus selanjutnya cost object yang tadi aku bilang yaitu sepeda. Nah, ini langkah kedua yaitu cost assignment atau pembebanan cost. Untuk lebih jelasnya, cost-nya tadi kan ada roda, besi, rem, dan iklan. Dibebankan ke departemen produksi dan departemen marketing. Proses pembebanan ini namanya cost assignment dan di sini pengelompokannya namanya cost pool. Proses pembebanan cost pool ke cost object juga namanya cost assignment. Cost objeknya yaitu sepeda. Nah, kita udah masuk ke poin keempat yaitu adalah pelaporan. Jadi pelaporan ini adalah semua kegiatan perencanaan, penjadwalan produksi dan akuntansi biaya disatukan ke dalam sini. Hasil dari semua kegiatan tersebut disatukan ke dalam laporan supaya bisa diserahkan kepada pihak yang memang berwenang untuk menerima laporan ini, supaya pihak yang berwenang ini bisa memberikan atau mengambil keputusan dengan tepat supaya tidak terjadi kesalahan yang besar yang terjadi di masa depan. Tidak terasa video pembelajaran kita sudah selesai. Semoga teman-teman yang mendengarkan, yang udah stay menonton video ini bisa mengerti dan bisa menerima apa yang sudah kami jelaskan. Tapi ngomong-ngomong, Eja kemana nih ya? Jangan-jangan amat yang saat kau menari dengan tawa, rasa terkesima mulai melebur dalam hati ini, dan ku telah arungi luas semesta, tapi tak ada yang mengalahkan indah parasmu.
face. Just me and you, don't even care no matter what they say. I gotta leave you now, but your eyes just telling me to stay. Shout out to the moments I'm going through when I'm through. All I want is you. Would you look at the view? Sudah, bukti nih langit on kosong. Budi laku utamakan di sentosa and budi. Saat kau menari dengan tawa, rasa terkesima mulai melebur. Hahaha. Untuk orang tuanya Raja Irawan dan Alex Pentela, anak kalian saya Sandra. Jika kalian mau anak kalian kembali, kasih saya 10 juta sekarang. Kalau tidak, anak kalian akan... Sekian video pembelajaran dari kami. Sebelumnya terima kasih untuk Bapak Muhammad Suyudi, SE MSA KCA selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah mendukung dan berpartisipasi dalam pembuatan video pembelajaran ini. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.